Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kita akan mengkaji surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah itu surat ke-58, halaman 544. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris di bawah. 6 baris dari bawah, halaman 544. Namanya surat Al-Mujadalah. Ada yang membacanya surat Al-Mujadilah. Sudah ketemu 544. Ini Pak Firman. Pak Firman. Iya. Baik. 544. Ayat ke-18. Yauma yab'atsuhumullah. Empat puluh 6 baris dari bawah. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yab'atsuhumullah. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. 6 baris dari bawah. 6 baris dari bawah, halaman 544. Sebelah sini Pak ini. Pak Nuh. Pak Nuh. Sebelah sini. Nah, halaman 544. Udah ketemu? Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Istahwaza alaihimus syaitan. Fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Innal ladzina yuhadduna Allah wa
wa rasulahu ulaika fil azalin. Kataballah la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. La tajidu qauma yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallah man haddallah wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannah jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballah humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ada sangkaan orang kafir yang salah sama sekali. Sangkaan orang kafir yang salah itu dalam bentuk apa? Dia menganggap waktu nanti di hari akhirat seperti kehidupan di dunia. Gitu. Itu kesalahannya, fatalnya itu. Menganggap apa yang dia katakan di akhirat nanti akan dikumpulkan oleh Allah, kemudian ngomong. Nah, omongannya itu dia anggap sebagai posisinya seperti kehidupan di dunia. Itu kesalahan yang sangat fatal.
Bahasanya di dalam Al-Quran barusan, yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Kiamat itu adalah hari yang Allah membangkitkan seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia akan dihidupkan kembali. Tolong harus diingatkan bahwa kepercayaan kepada hari akhirat adalah kepercayaan yang cukup sukar, kepercayaan yang cukup berat. Banyak orang yang tidak percaya kepada hari akhirat lantaran menganggap seolah-olah kehidupan ini hanya di alam dunia. Kemarin waktu kita melihat informasi Los Angeles kebakaran itu kan, itu disebutkan semalamnya itu ada pesta para selebriti. Disebutkan Los Angeles itu godless city, kota yang tidak bertuhan. Itu. Jadi anti Tuhan. Malahan mereka mentertawakan Tuhan. Sengaja ngomong tentang Tuhan untuk ditertawakan. Dan kemudian besoknya terjadilah kebakaran. Kebakaran yang luar biasa, sebab api itu datangnya dari langit. Bisa dipahami secara ilmu fisika, perpaduan antara angin tertentu yang sangat panas, kemudian berbenturan, kemudian terjadi api. Itu omongan mereka. Itu adalah sesuatu yang natural. Tapi kita menganggapnya itu adalah bagian dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mensikapinya tidak hanya mensikapi sebagai scientific dengan kacamata scientific, tapi harus mensikapinya dengan kacamata iman, sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Lut. Pada zaman Nabi Lut itu kan yang terjadi itu gempa bumi, sehingga tanah bagian atas jadi bagian bawah, tanah bagian bawah jadi ke atas. Itu gempa itu. Tetapi di dalam Al-Quran, gempa yang terjadi pada zaman Nabi Lut itu bagian dari cara Allah menyiksa orang LGBT. Itu zaman Nabi Lut. Nah, tapi memang bisa dipahami, bisa terjadi adanya gempa yang kemudian tanah ke bawah, tanah dari bawah ke atas, tanah dari atas ke bawah, sehingga manusianya mati semuanya yang ada di atas tanah itu. Bisa dipahami secara natural karena apa? Karena gempa. Tapi mengapa terjadi gempa? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa terjadi udara panas dengan udara panas, angin panas dengan angin panas berbenturan sehingga terjadi api yang menyala dari atas? Ya bisa saja dipahami secara fisika. Tapi itu mengapa Allah menyatakan itu? Itulah sebagai bagian dari siksa. Itu kita yakininya demikian. Begitu juga di akhirat nanti, yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Pada hari kiamat itu, hari dikumpulkan seluruh umat manusia. Payahlipuna kama yahlipuna lakum. Mereka bersumpah kepada Allah seperti bersumpahnya pada kalian, pada umat, pada manusia di alam dunia. Di alam dunia bersumpah dibohongkan kan begitu? Dianggapnya Allah bisa dibohongi gitu. Wa yahsabuna annahum ala syai', dan sumpah bohong itu mereka anggap itu bukan apa-apa, lah biasa aja gitu. Sebab kemenangan-kemenangan berdasarkan sumpah bohong, berdasarkan omongan bohong itu sering terjadi di alam dunia. Dianggapnya dengan sumpah bohong di hadapan Allah nanti di hari akhirat bakal menang juga gitu. Maka di sini dinyatakan ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Jadi Allah tidak bisa didustai atau masa
Itu tapi sikap merekanya gitu. Sikap merekanya itu payahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Mereka bersumpah demi Allah di hadapan Allah seperti bersumpah di hadapan kalian, yakni dustanya bisa dipercaya. Kan banyak di kita mah di dunia mah orang bersumpah lantas bisa dengan sumpahnya itu memenangkan perkara, memenangkan jabatan, memenangkan posisi, memenangkan kedudukan, walaupun sumpahnya palsu. Mengapa? Sebab manusia di hadapan yang dia hadapi sumpahnya itu mudah ketipu. Gitu. Nah Allah mah tidak bisa ketipu. Payahlipuna lahu kama yahlipuna lakum. Gitu. Nah ini satu gambaran tentang bagaimana orang-orang kafir di alam dunianya tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Di akhiratnya menganggap kelakuan dia di alam dunia seperti kelakuan dia di hari akhirat nanti seperti kelakuan dia di alam dunia. Ini ada yang gitu-gitu. Kadang-kala di kita juga kelakuan dia di depan pengadilan, dusta di hadapan pengadilan, seperti dia bakal menang. Kalau dusta seperti dustanya dia di masyarakat umum, menang karena kedustaannya. Terus di hadapan pengadilan juga dusta. Ya enggak, sebab di depan pengadilan kan ada bukti-bukti. Ada data faktual yang tertulis, yang terinskripsikan gitu. Nah ini enggak bisa. Jadi berdusta di depan Allah yang Maha Adil tentu saja itu tidak bisa dibenangkan atau dianggap. Mengapa bisa begitu kelakuannya? Istahwadha alaihimus syaiton. Istahwadha alaihimus syaiton. Ingat, syaitonu. Jadi fa'ilnya setan ini. Subjeknya setan. Setan istahwadha alaihim. Setan menguasai atas mereka. Setan menguasai mereka. Apa ciri manusia dikuasai setan? Ini nih harus diingat ya. Fa'ansahum zikrullah. Fa'ansahum zikrullah. Mereka melupakan hukum-hukum Allah. Merupakan ketentuan-ketentuan Allah. Melupakan ingatan, ketentuan, aturan-aturan Allah. Melupakan zikir. Yang dimaksud zikir, ingatan itu mengingat Allah dalam arti mengingat hukum-hukum Allah. Ingat tuh Pak, ciri manusia dikuasai setan tidak mau merujuk kepada ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu etika utamanya dua, adil dan benar. Itu ketentuan Allah tuh, adil dan benar. Nah, orang-orang kafir yang dikuasai oleh setan, istahwadha alaihimus syaiton, setan menguasai mereka, ansahum zikrullah. Mereka itu melupakan ingat kepada ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang utama itu dua, adil dan benar. Jadi mereka melupakan terhadap kebenaran, melupakan terhadap keadilan, lupa terhadap hukum kebenaran, lupa terhadap hukum keadilan, lupa terhadap ketentuan aturan-aturan kebenaran, lupa terhadap ketentuan aturan-aturan keadilan. Fa'ansahum zikrullah. Nah ingat, mereka yang istahwadha alaihimus syaiton, setan menguasai mereka, jadilah ulaika hizbus syaiton. Hizbus syaiton. Mereka itulah pasukan-pasukan setan. Jadi ingatkan, jangan sampai kita masuk kepada kategori pasukan setan. Apa kategori pasukan setan itu? Itulah ansahum zikrullah. Ansa zikrullah. Lupa terhadap hukum keadilan, hukum kebenaran dari Allah. Itu tuh ciri mereka hizbus syaiton. Ciri mereka itu jadi apa itu pasukan
Di tafsir-tafsir kitab itu biasanya hizbun itu diterjemahkan jundun. Hizbus syaiton, jundus syaiton. Jundu itu tentara setan. Jadi itu harus introspeksi diri aja. Tatkala kita tidak mau menerima nilai kebenaran, tatkala kita tidak mau menerima nilai keadilan, maka kita itu sedang dalam posisi pasukan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Ala inna hizba syaitani humul khasirun. Pasti sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya pasukan-pasukan setan itu mereka pasti rugi. Mengapa rugi? Sebab menolak kebenaran, sebab menolak keadilan. Orang yang menolak kebenaran dan keadilan, maka dia bisa jadi pada saat menolak kebenaran keadilan mendapatkan keuntungan. Kalau sekarang mah bahasanya mendapatkan cuan katanya gitu. Tapi nanti pada proses selanjutnya dia akan tertimpa kerugian demi kerugian. Itu gambaran bahasa ala inna hizbas syaiton humul khasirun. Ketahuilah bahwa pasukan-pasukan setan itu pasti akan mendapatkan kerugian. Bahasa hizbun baru kena ayat hizbullah. Enggak dina ayat terakhir mah ya istilah hizbullah. Ada hizbullah, ada hizbus syaiton, ada jundullah, ada jundus syaiton, ada muttabi pada syaiton, ada muttabi pada Allah. Ittiba gitu ya. Ada ittiba, ada pengikut setan, ada pengikut Allah. Nah, ciri pengikut setan istahwada ansahum zikrullah. Dia lupa terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana seharusnya orang yang beriman? Di bawahnya itu ada gambaran orang yang beriman. Nanti di ayat terakhir, ayat ke-22. Sementara bagaimana orang yang ansahum zikrullah itu, innalladzina yuhaddunallah, lupa terhadap ketentuan Allah, itu berarti yuhaddunallah, melawan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut melawan Allah itu yaitu ansahu zikrullah, nasya zikrullah, lupa terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Orang yang melupakan ketentuan-ketentuan Allah itulah yuhaddunallah. Mereka itu melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, melawan rasul-rasul Allah. Bagaimana sih gambaran melawan ketentuan Allah, melawan ketentuan Rasul? Sederhana Pak, gambarannya itu. Melawan ketentuan Allah dan Rasul itu artinya menentang teks Quran dan hadis. Itu. Makanya saya sering katakan, kita yang mengklaim diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah, maka ini ingat tuh, kita sebagai orang yang mengklaim ahlus sunnah wal jamaah, hendaklah kita berpikiran, berperasaan, bertindak, membuat kebijakan. Kalau itu terjadi, lihat ada sunnahnya enggak. Kalau kita punya pikiran, cek pikiran kita itu sesuai dengan sunnah Nabi enggak. Punya perasaan kita sesuai dengan sunnah Nabi enggak. Punya kebijakan, punya kelakuan, kebijakan-kelakuan kita itu sesuai dengan sunnah Nabi tidak. Kalau kita mengklaim sebagai ahlus sunnah wal jamaah, segalanya harus dirujuk, harus merefer, harus punya referensi. Referensinya itu adalah Al-Quran dan hadis. Tanda kita itu klaim sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jadi malu kita
Kalau seandainya kita mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kelakuan istahwadza alaihimus syaiton. Kelakuannya itu justru dikuasai oleh setan. Jadi hizbus syaiton, jadi tentara setan. Jadi muttabi terhadap setan, ittiba terhadap setan. Malu sebetulnya kalau seandainya kita mengikuti, apakah itu ikutan dalam arti pikiran, perasaan, tindakan, atau ketentuan, atau kebijakan-kebijakan kita buat, namun semuanya itu ternyata bertentangan dengan Quran dan hadis. Padahal kita mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Tolong itu diingatkan. Kalau kita mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita harus mencek kelakuan kita. Apakah ada dasar sunnahnya? Enggak. Tatkala kita mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus mencek apakah pikiran, perasaan, tindakan, kebijakan yang kita buat, ketentuan yang kita buat ada sunnahnya enggak. Kalau tidak ada sunnahnya, kita mundur, cari sunnahnya. Cari sunnahnya. Kalau tidak ada sunnahnya, kita mundur. Sebab itulah gambaran dari Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini disebutkan ulaika fil adzallin. Mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, pasti mereka itu ada dalam kehidupan yang hina. Kehidupan yang hina itu dalam pengertian nilai etik dan nilai moral menurut Tuhan, menurut Islam. Menurut manusia bisa jadi mulia itu. Seperti yang di Los Angeles itu, ditertawakan, mereka bergembira karena membuat pernyataan bahwa godless city, apa itu, kota tidak bertuhan. Merasa bangga itu dengan bahasa kota tidak bertuhan. Jadi reus. Nah, tetapi dilihat dari segi ketentuan etika dan moral Tuhan, itu mereka ulaika fil adzallin. Mereka itu hidup dalam keadaan yang hina. Itu kalau tadi bahasanya ala inna hizbas syaiton humul khosirun, pasukan setan itu pasti rugi. Di sini bahasanya ulaika fil adzallin, mereka itu akan mendapat kehinaan. Tolong, yang bahasa adzallin, kehinaan itu kehinaan dalam pandangan Allah ya. Sebab antara pandangan Allah dengan pandangan manusia kafir kadangkala saling bertentang-tentangan, Pak. Itu yang harus kita ingatkan. Menurut si kafir itu untung, menurut Allah rugi. Itu. Menurut Allah mencuri itu haram, merugikan. Tapi bagi pencuri justru menguntungkan. Itu tuh gambaran-gambaran yang demikian harus diperhatikan supaya kita sadar bahwa tidak setiap yang dianggap baik di alam dunia sebetulnya baik menurut ketentuan Allah. Enggak. Bisa jadi yang menurut ketentuan dunianya baik, menurut ketentuan Allah itu malah jahat dan jelek. Kataballahu la aglibanna, Masya Allah, sampai bahasa begitu. Kataballah, sungguh Allah sudah memastikan. Bagaimana kata Allah nih kepastiannya? La aglibanna ana wa rusuli. Saya dan Rasul saya, la aglibanna, akan saya kalahkan. Allah menyebut begitu. La aglibanna ana wa rusuli. Saya dan Rasulku, la aglibanna. La-nya itu lam taukid, itu pasti. Seperti lam dalam wal asri, la fi husrin. Lamnya lam taukid, maknanya pasti. La aglibanna, pasti aku akan mengalahkan. Itu kata Allah terhadap orang-orang kafir itu. Innallaha qawiyyun, sesungguhnya Allah itu kuat, azizun, gagah. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha gagah, maha perkasa. Bahasa Indonesia gagah perkasa. Ini banyak yang menerjemahkan langsung qawiyyun aziz, kuat dan perkasa. Nah, sebetulnya itu perkasa dalam artian ada kegagahan yang luar biasa. Nah, ayat yang terakhir di sini lain. Ini ciri orang yang Hizbullah. Yang tadi kan ungkapannya ciri Hizbus Syaiton. Nah, ini ciri Hizbullah itu berat, Pak.
Kita harus cek and recheck terus dalam diri, terutama ke keluarga ya. Sebab bahasanya dipertentangan dengan suasana kehidupan harian ini. La tajidu qauma yu'minuna billah. Tidak ada kau akan dapatkan kaum yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, kaum yang beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallah. Mereka berkasih sayang dengan penentang-penentang Allah. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan penentang-penentang Allah. Walaupun si penentang Allah itu di sini disebutkan bahasa, walaupun si penentang-penentang Allahnya itu adalah aba'ahum, bapak-bapak mereka, wa abna'ahum atau anak mereka, au ihwanahum atau saudara-saudara mereka, au ashirotahum atau keluarga-keluarga mereka. Nah, persoalannya apa yang disebut kasih sayang di sini? Yang disebut bahasa yuwaduna, wada yuwadu itu kasih sayang dalam artian nilai, bukan kasih sayang dalam artian fisik. Kalau kasih sayang dalam artian nilai, jadi berbeda nilai, walaupun dengan bapak, dengan saudara, dengan anak ataupun dengan keluarga. Kalau seandainya bapak, keluarga dan macamnya itu menentang ketentuan Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin orang beriman itu bersatu padu di dalam satu kelompok jundullah atau jundus syaiton. Itu tatkala mereka itu menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya ini agak berat, sebab dalam kehidupan kita sehari-hari kadangkala eleh kurasanya dina menegakkan kebenaran dan keadilan. Eleh kurasanya teh. Malah lain eleh kurasanya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di kita mah. Eleh ku duit. Mun dibere duit mah kadangkala didalili nu salah teh. Bareto aya nu ngadalilan halalna ieu naon teh? Daging babi. Berarti aya pabrik susu. Si pabrik susu nate dicampuran ku zat anu ngandung babi. Nah, kemudian aya ulama nu ngadalilan jadi halal eta teh. Naon sababna? Sabab alasanna teh lamun diharamkeun eta pabrik susu rugi. Dibangkrut. Nah, itu kan enggak ada ini ciri jundullahnya di sini mah. Kalau orang yang begitu itu enggak ada ciri jundullah. Nah, bisa jadi sekarang sedang ribut kan di sana tuh di Tangerang itu. Apa, Pak? Pagar laut. Pagar laut 30,16 kilometer pagar laut. Yang prosesnya menurut masyarakat itu bukan saja lautnya yang dipagar, tapi tanah-tanah masyarakat dibeli paksa. Itu. Dan kalau masyarakat tidak mau menjual tanah itu, kemudian dipanggil dianggap penguasa-penguasa lurah teh, RW teh, RT teh gitu. Jadi gentar sih masyarakat teh. Akhirnya dijual tanah teh 50.000 sameter. Bari kumaranehanana geus dijual di tempat sejen 30 juta sameter. Itu gambaran-gambaran yang demikian bisa jadi kata mereka nganggapnya untung. Tapi itulah sebetulnya setan. Dan unik, dalam keadaan tanah masyarakat dirampas. Kemudian semalam itu saya lihat di video itu sungai yang lebarnya 20 meter, Pak, diuruk. Karena sungainya diuruk, airnya tidak mengalir ke sana, dan apa akibatnya? Sawah-sawah jadi kering, tidak bisa ditanami dan macam-macam. Itu mulai dari tahun 23. Jadi sebetulnya sudah kejadian. Dan unik, dalam keadaan demikian ada ulama yang mendalili boleh. Jadi kadangkala yang berpihak kepada tidak adil, tidak benar itu bukan orang yang tidak tahu agama,
Bisa jadi malah dia tahu agama, sebab ulama besar lagi untuk katus Indonesia. Dalilnya pakai dalil hadis yang menyatakan tidak boleh menterlantarkan tanah. Gitu. Dengan tidak boleh menterlantarkan tanah, maka biar aja dirampas tanah yang tidak. Itu jadi dalilnya itu menurut kita mah kacau sekali gitu. Tapi itulah yang terjadi di negara bapak-bapak. Gitu. Negara saya juga sih. Betulnya. Nah di sini jelas ini, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir, engkau tidak akan dapatkan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan para penentang Allah, walaupun para penentang Allah itu bapaknya, saudaranya dan seterusnya itu. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Mengapa si orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak mau berteman berkasih sayang dengan penentang Allah? Sebab kataba fi qulubihimul iman, sudah dipatri dalam hatinya keimanan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini nih yang berat, Pak. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan Allah memperkuat dengan ruh dari Allah. Tak jadi lamun orang elehan teh, orang teh ruh Allah teh. Entong elehan. Kalau seandainya memperkuat, berada dalam posisi kebenaran dan keadilan. Bahwa eleh itu tidak ada masalah, tapi ngelehan, nah itu masalah. Jadi aya eleh, aya ngelehan. Ari eleh mah lain ngelehan, artinya tetap berjuang maksimal. Ngan karena kekuatan, karena pasukan, karena jumlah, karena alat-alat, karena sarana prasarana tidak memenuhi, jadi eleh. Itu eleh. Tapi beda dengan ngelehan. Ari ngelehan mah nyata boga kekuatan tapi mundur. Itu. Urang mah ngelehan teh paling-paling bisa boleh ngelehan teh ka pendidikan anak-anak. Budak hayang inu ngelelah saitik gitu tah. Itu dalam rangka apa? Memberikan motivasi dia di dalam mencoba-coba bertindak, mencoba-coba berpikir, mencoba-coba mentreatment sesuatu. Dicoba. Nanti kalau sudah tahu bahwa itu ada kerugian, dia akan kapok, lantaran itu jadi perbaikan. Itu kalau pendidikan. Tapi kalau dalam arena yang real, bukan daerah pendidikan, ya teh bisa. Ngelehan itu merupakan satu gambaran jiwa yang lemah. Jiwa yang tidak kuat, jiwa yang tidak punya pendirian teguh pendirian. Wa yudhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Insyaallah orang yang beriman yang tidak berkasih sayang dengan penentang Allah, yudhiluhum jannah, akan Allah masukkan mereka itu ke surga, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Gambaran kesuburan, gambaran kenyamanan, gambaran ketenangan, gambaran kenikmatan, itu dalam bahasa Al-Quran tajri min tahtihal anhar. Air subur, airnya banyak, airnya enak, airnya nyaman, dan seterusnya. Malah ditegaskan khalidina fiha. Lamun teh mah yakin, lamun teh tapi urang mah pan teu bisa. Teu bisa tanya. Yang kita yakini itu yang begitu itu kan para sahabat Nabi. Sebab sudah terjadi. Nah, bagi para sahabat Nabi yang sudah terjadi, mereka menentang, mereka itu melawan orang yang menentang ketentuan Allah habis-habisan. Sampai ada bahasa di dalam Al-Quran itu, mereka itu disebutnya kaumun robbaniyun. Ayat bahasa itu tadi Al-Quran teh. Robbaniyun itu adalah orang-orang yang betul mendapatkan sifat-sifat ketuhanan. Kaumun robbaniyun, luar biasa. Indikator kaumun robbaniyun itu tidak lemah pada saat banyak tekanan. Itu dalam tafsir itu gitu. Tidak lemah pada saat banyak tekanan. Itulah ciri robbaniyun. Yang di sini bahasanya itu yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, kalau yakin mah gitu, pantas memakai istilah radhiyallahu anhu. Ngan urang mah pantes bisa teh. Anu jelas mah anu menang kalimat atau
atau gelar radhiyallahu anhu, udah aja para sahabat Nabi anu geus jelas. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebetulnya gelar radhiyallahu anhu tidak kepada sahabat saja, juga kepada jamaah masjid ini. Kalau seandainya berani melawan menentang yang zalim, berani melawan yang menentang ketentuan Allah dan Rasul. Bahasa Al-Qur'an di sini disebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Gitu. Mereka ridho terhadap ketentuan Allah dan Allah pun ridho terhadap mereka. Ulaika hizbullah. Mereka itulah pasukan-pasukan Allah. Inna hizballahi humul muflihun. Kalau tadi bahasanya ala inna hizbasyaiton humul khosirun, di sini ala inna hizballahi humul muflihun. Kalau hizbus syaiton khosirun, rugi. Kalau hizbullah muflihun, bahagia, menang. Itu insyaallah akan mendapatkan keberhasilan. Dan ada para ulama yang menyadarkan inna hizballahi humul muflihun itu bukan saja di akhirat tapi di dunia. Gitu. Jadi di dunia dan akhirat. Tapi ada juga yang menyatakan inna hizballahi humul muflihun itu nanti di akhirat. Sebab kalau di dunia itu tergantungnya kepada realitas-realitas fisik, realitas-realitas material. Saya kemarin ini sengaja membaca kitab yang terkait dengan masalah takdir Tuhan. Di dalam penerangan takdir itu ada bahasa begini. Al-hajah yuqda bil amal walaisa bin niyyah. Jadi keperluan kita itu bisa terpenuhi dengan amal, bukan dengan niat, katanya. Jadi niat itu innamal a'malu bin niat, amal itu tergantung niatnya nanti dinilai, itu mah di akhirat. Di dunia mah teu niatan hade oge bisa jadi berhasil lamun boga kekuatan. Di dunia mah gitu. Tapi di akhirat mah walaupun di dunianya berhasil, kalau niatnya jahat dia akan dapat kerugian. Jadi nilai niat itu adanya di akhirat atau di pengadilan lah. Kalau di kita di pengadilan itu biasanya niat itu dijadikan satu standar. Tapi secara umum di dalam kaidah agama, niat itu dijadikan satu unsur penilaian kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan itu adanya di akhirat. Kita bahasa gitu, al-hajah yuqda bil amal walaisa bin niyyah. Keperluan itu bisa dipenuhi dengan amal, bukan dengan niat. Niatna hade ari amalna butut mah nya teu berhasil. Jadi kudu puguh ya niat ya amal. Niatnya hade, amalnya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan keberhasilan. Itu tah bahasa al-hajah yuqda bil amal walaisa bin niyyah. Itu ternyata banyak ungkapan-ungkapan demikian. Jadi ayat-ayat ini menegaskan kepada kita apa ciri-ciri hizbus syaiton dan apa ciri-ciri hizbullah. Mudah-mudahan kita sebelum meninggal dunia masuk kepada kategori hizbullah. Itu ya. Masuk kalau bisa mah dari sekarang masuk kategori hizbullah. Jadi pasukan-pasukan Tuhan yang kita tetap berpegang teguh kepada makana hukmullah wa rasulihi, apa yang ada pada hukum Allah dan Rasulnya. Walaupun kalau di dalam pengertian Rabbaniyun, kaum Rabbaniyun itu digambarkan ciri-ciri orang yang mengikuti ketentuan Rabbaniyun, ketentuan Rabb itu Allah, itu ialah dia tegar dan terus berterang walaupun banyak tekanan. Itu saya sampai garis bawahi kok sampai ada istilah ditekan walaupun banyak tekanan, itu kan gambaran keteguhan hati. Jadi di urang Sunda mah henteu gedag kaanginan. Nah, bahasanya ya, henteu gedag kaanginan. Henteu apalagi Pak Padarwan apa istilahnya itu? Bareto golek dina golek dah tuh. Istilahnya teu gedag kaanginan, henteu pokoknya ente mundur lah,
walaupun dalam keadaan penuh tekanan. Itulah gambaran robbani, orang yang betul-betul mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya teh aya tadi